Tauhid ini yang nomor satu, itu hukum yang terutama. Gitu. Kalau cuma penyaliban, Paulus sendiri mengatakan perselisihan itu. Ada yang mengatakan Yesus itu mati, ada yang mengatakan Yesus itu hidup, kata Paulus. Bahkan kebangkitan itu kebohongan Paulus. 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Berarti tidak ada kebangkitan itu. Berdusta saya, kata Paulus. Ya, jadi apa kayak gitu itu tidak penting sebenarnya penyaliban-penyaliban itu. Intinya para nabi itu dibunuh gitu aja. Sebagaimana nabi-nabi sebelum Yesus. Karena ditolak. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi. Diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Gitu. Nah begini. Kalau Pak Ustadz Bang Jerry, izin dulu sama saya cuma Pipi, mau Pak Jerry izin dulu sama Pipi. Boleh gak saya berbicara, kan ini waktu Pipi? Silakan izin udah sama Pipi saya boleh nggak lanjut? Boleh, lanjut. Kalau mau berbicara tauhid dengan orang Yahudi Israel, aduh, tidak ada duanya, Pak Ustadz. Orang Israel itu orang Yahudi kalau mau diajarin tentang tauhid, aduh, dia zaman Musa mereka tuh udah tauhid. Dari Musa ke mereka itu asli monoteis, asli percaya Allah yang sah, tidak usah. Tetapi kenapa masih disalibkan juga? Kenapa orang Yahudi masih mau menyalibkan Yesus? Kalau Yesus Nabi-nabi yang lain mereka bunuh, kenapa? Tunggu, kenapa? Sedangkan Yesus mengajarkan tauhid yang seperti Jawabannya Yohanes 8:37. Kamu ingin membunuhku karena kamu tidak mau mengikuti ajaranku. Itu alasannya. bukan. Karena kebencian mereka. Tipu daya Alasannya mereka. ada di Yohanes 19 ayat 7 bahwa mereka mau membunuh Yesus karena Yesus mau menyatakan dirinya atau sudah menyatakan dirinya adalah anak Allah. Atau itu Tuhan sendiri. Itu Salah, kamu salah. Anak Allah itu untuk manusia pilihan. Seorang nabi itu zaman dulu pilihan disebut anak Allah. Makanya Salomo disebut anakku, kata Tuhan. 2 Samuel 7:14. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 4. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Ketika anak Allah ini diberikan kepada satu kaum, berarti kaum pilihan. Israel disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Bukan berarti Tuhan anak Allah itu pilihan. Karena seorang nabi. Nah, kalau kita mau berbicara tentang salib yang Ustadz tidak menganggap bahwa itu salib, nah disitulah berita keselamatan. Dia begitu mati dan bangkit, justru karena dia kebangkitannya itu dia mengalahkan maut, Ustadz. Itulah inti dari kedatangannya dia untuk Bukan bangkit, dibangkitkan. Iya, oke lah dibangkitkan. Itulah untuk mengalahkan maut, untuk menyelamatkan manusia. Lalu apa? Kalau ingin menyelamatkan manusia, bangkit berdakwah lagi seharusnya, bukan kabur dia. Tidak perlu karena kita mengalahkan maut gitu. Jadi kita orang percaya kepada Yesus sudah tidak berada di dalam maut. Tidak menguasai kita lagi. Oke, ada nggak keselamatan kekal di surga itu beriman kepada penyaliban? Justru lewat penyaliban itu dan kebangkitan kita diselamatkan, Jadi Ustaz. mana? Bukan karena tauhid. Bukan. Ya. Terus nabi-nabi yang lain dibunuh itu. Sudah percaya, Sekarang gini loh Bang, misalnya Yesus benar-benar dibunuh. Kan banyak juga nabi sebelum Yesus yang mereka bunuh. Apa alasannya? Satu, ditolak ajarannya. Nabi Muhammad sendiri di Mekah puluhan kali mau dibunuh itu. Jadi kalau ada nabi mau dibunuh atau benar-benar terbunuh, gak masalah. Resikonya para nabi menyampaikan kebenarannya gitu. Tiba-tiba oleh Kristen dijadikan pagan. Karena ajaran pagan itu biasanya menebus dosa dengan darah manusia, tumbal namanya. Gitu. Nah, kalau Ustadz kembali ke pagan, pagan itu mitos itu. Itu pagan itu tidak berguna. Mitos. Pagan itu mitos, kepercayaan bahwa Tuhan itu banyak. Sama dengan gini, Lata Uzza Manat itu ya dewa itu. Ya, kalau ajaran samawi itu bukan mitos, Tuhan itu Esa satu. Lalu ada ajaran datang baru misalnya, Bapa, Anak,
Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ini juga ngikutin ajaran pagan. Gitu. Ya. Iya, Pak Jerry coba simak baik-baik nih. Begini, tunggu Bapa satu lagi, Tuhan, satu. kan kata Pak Jerry, anak Tuhan, Ya, Yesus. satu lagi. Roh Satu, Kudus Tuhan. terakhir. Terus ketika ditanya siapa Tuhan Pak Jerry, Elohim Yahweh. Terakhir nih. Bahaya itu, bahaya, lanjut. Tunggu, kalau kita mau cerita tauhid, wah iblis juga percaya itu Allah satu-satunya, tetapi toh dihukum Nah, juga. disitulah kesalahannya manusia ini. Kadang-kadang lebih buruk dari iblis. Seburuk-buruknya iblis, tahu Tuhan itu Esa, tapi manusia. Coba, gitu ya. Jadi keunggulannya iblis itu satu kepada manusia, karena dia tahu Tuhan itu Esa. Cuma mereka ini sudah divonis neraka, akhirnya mereka ini mengajak manusia supaya menyekutukan Tuhan, supaya kekal di neraka. Nah, sedangkan Nabi Muhammad, Yesus, Musa, bagaimana sekiranya manusia itu kekal di surga, mengenalkan satu-satunya Tuhan yang benar. Gitu. Nah, saya terakhir. Konsep pagan-pagan semua itu yang ada di bumi ini, sebelum mereka itu ada pagan-pagan, Bapa di surga, sebelum ada dunia, belum ada nih bumi, belum ada langit, Bapa di surga Yesus itu jadi juru selamat. Jadi duluan di konsep dengan Bapa di surga Yesus daripada itu pagan-pagan. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, Lanjut. saya izin ya. Izin sama Pak Jerry, Pak Jerry. Ya, Pak Jerry, saya izin ya. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, kalau tentang masalah tentang penyaliban, Anda bilang itu hal biasa. Kata siapa hal biasa? Kenapa Yesus rela-rela, dia rela menderita untuk kita? Kita lihat ya, Matius 16 ayat 22 sampai 23. Petrus itu mencegah Yesus untuk tidak disalib. Tapi apa kata Yesus kita baca? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sesekali tak akan menimpa engkau. Maka kata Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah itu dia, di sini bukan berarti ketika Yesus dibunuh itu, Yesus itu lemah. Itu konsekuensinya karena dia nabi, bla bla bla. Kata siapa? Yesus mengatakan di Matius 26 ayat 52 sampai 53. Kita lihat ya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungmu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Lalu Yesus berkata lagi, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Kata siapa Yesus enggak berkuasa? Yesus bisa aja manggil pasukan 12.000 itu untuk membantu Yesus. Tapi Yesus mengatakan, anak manusia datang bukan untuk melayani. Anak manusia bukan datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kau bilang penyaliban itu, biasa. Kata siapa biasa? Oke. Yesus rela menderita. Ustadz semuanya, mohon maaf ya, Ustadz, saya kegiatan Kalau dulu. masa- Izin, sebentar. izin, Ustadz, ya. Ya, kalau saya tanggapin. Jadi percaya gini. Yesus. Udah, saya tangkapin. Biasa memang kayak gitu itu. Dan ingat, jangan kamu mengatakan Yesus rela, tidak. Kamu udah pakai data. Yesus ini Saya pakai melarikan data, saya diri. pakai data dari tadi, Bung. Tenang, Pak Sopir. Yesus itu melarikan diri menghindar dari penangkapan itu, bukan rela dia. Yohanes 18 1 sampai 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kedron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu sembunyi. Lukas 13:33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh. Dia seorang nabi, dia tahu nabi-nabi yang ditolak oleh mereka sebelum dia dibunuh oleh mereka. Yesus tahu, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Jadi saya harus sembunyi ini. Penting nyawa saya ini, karena saya utusan Tuhan. Markus 14:21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Tenang ya, saya ini nanti diangkat pergi saya. Yang celaka itu nanti orang yang menyerahkan saya. Ada pengkhianat nanti.
Siapa pengkhianat yang celaka yang disalib ini? Orang yang menyerahkan saya. Nah, itu maksudnya ayat ini. Jadi Yesus ini bukan menyerahkan, kabur dia. Sayang dia kalah cerdas dengan iblis. Yesus mau sembunyi dengan seperti apapun, iblis lebih cerdas. Sus, mau sembunyi kemana kamu, Sus? Tenang, saya ini lebih cerdas dari kamu. Das, silakan kamu das. Uang itu enak, nikmat. Kamu itu akan diberi uang kalau kamu memberitahu tempat sembunyinya Yesus. Nah, Yudas tertarik. Jadi iblis itu pinter. Yesus sudah sembunyi, tapi iblis ini membisikkan ke Yudas. Bukan hanya sembunyi, ketakutan berdoa dia. Matius 26, 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Tuhan, kok sedih Tuhan? Seperti mau mati rasanya. Waduh. Bukan hanya sedih, berdoa. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya, bukan hanya berdoa, disuruh berjaga-jaga muridnya. Matius 26:40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga, Petrus? Gimana kalau kita dibunuh nanti?" Bukan menyerahkan diri, ketakutan dia. Ya, bahkan minta berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Nah, jadi apa? Kalian ini tidak punya data. Pokoknya salib itu menebus dosa. Seakan-akan Yesus menerima. Bukan menerima. Ketakutan, kabur, dia sembunyi. Sayangnya iblis pinter. Dia memanfaatkan muridnya. Gitu. Lanjut. Oke, izin saya tanggapi ya. Oke. Oke, saya tanggapi. Kalau masalah tentang kata kamu Yesus itu kabur kemana-mana. Kamu harus tahu bro, penggenapan tentang Mesias menderita itu harus di Yerusalem. Ketika Yesus bertemu Musa dan Elia di Lukas 9 ayat 28-36. Di situ Elia menjelaskan dan Musa menjelaskan bahwa penggenapannya itu ada di Yerusalem. Nah, makanya Yesus di Markus 10 ayat 33 ya, ayat 33 mengatakan, kita lihat ya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan kepala ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, di situ, kenapa kita logika saja? Kalau Yesus takut untuk mati, kenapa Yesus sudah tahu dia akan mati di Yerusalem, sesuai yang dia katakan sebelum ke Yerusalem, tapi dia tetap ngotot ke Yerusalem? Kita logika aja, itu logika anak SD aja bisa. Oke, secara logik Saya belum selesai. Seorang Tuhan apa nabi? Coba. Saya belum selesai, Bung. Saya belum selesai. Ya, silakan. Oke. Ya. Kalau kamu itu aja logikal fallacy aja kan ngerti di situ. Makanya kalau kita baca Alkitab jangan salah skriptura. Hanya ayat. Kamu baca comot-comot ayat tapi nggak tahu konteksnya. Yesus itu tentang penggenapannya dia mati menderita itu harus di Yerusalem, di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Markus 10 ayat 33. Nah, katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem. Artinya dia belum pergi ke Yerusalem nih. Dia mau berencana ke Yerusalem. Tapi dia kan sudah katakan, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Kita logika saja. Kenapa Yesus tetap ke Yerusalem? Kan dia tadi kata kamu dia kan dicari-cari iblis. Kata siapa yang cari? Malah Yesus nantang kok. Dia yang mau ke Yerusalem. Kabur apaan? Makanya kita logika aja. Itu aja nggak bisa kamu. Tadi ayat-ayatnya banyak. Kita jangan usah sok itu dulu ya. Oke, sekarang yang dibunuh itu orang Israel ini dari perjanjian lama, seorang nabi atau seorang Tuhan yang ada nubuat akan dibunuh nabi di Yerusalem itu. Ada nggak nubuat bahwa Tuhan akan turun jadi manusia lalu kita bunuh gitu? Ada nggak? Halo? Loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ijat, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba nubuat di dalam Bible itu yang akan dibunuh itu dari dulu sebelum Yesus pun seorang Tuhan apa nabi? Itu dinubuatkan tentang anak manusia sama Ya, Mesias. anak manusia. Setelah manusia itu Yesus mati. datang ke dunia dominatur, Bung. Oke. Ilahi dan Di mana datanya dia dominatur? Yohanes 1:14 baca. Apa? Baca sendiri.
Pada Dia mulanya baca firman. sendiri, Yohanes Oke. 1:14. Saya nanya, firman itu apa? Pakai data ya. Apa itu Ya, firman? ya baca dulu, nggak usah Iya, pada kabur-kabur dulu. mulanya firman. Baca Firman itu dulu. bersama-sama dengan Allah. Dan Ada firman yang itu tadi apa? minta data, baca dulu. Pertanyaannya, apa itu firman? Pakai Baca data. dulu. Iya, pada awal pada mulanya Anda yang firman. minta. Ya udah kalau nggak mau baca saya aja. Ya silakan. Baca. Oke. Hmm. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu sudah, kemuliaan yang diberikan sudah. kepada Pertanyaannya, Saya belum firman selesai. itu apa? Kamu tidak punya hak untuk memberitakan saya. Firman itu apa? Saya baca dulu. Nggak usah. Pada mulanya firman, ini, firman itu apa sih? ini kitab saya. Kamu siapa? Tapi saya lebih menguasai daripada kamu. Aku yang menguasai. Kamu Oke, logika Farisi sekarang aja firman tak itu bisa. apa? Ya, Apa itu iblis juga tahu. Saya nanya, firman itu apa? Berarti dia benar. Iblis Apa juga itu tahu firman? Alkitab. Baik. Berarti dia Udah, benar. jawab dulu. Firman itu Apa telah itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman Dan itu kita apa? telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan Jangan kepadanya dibacakan, jawab dulu pertanyaannya, dan Seneo. kebenaran. Kamu tidak Seneo, paham Paham dulu, Bible. jawab. Kamu udah paham Bible. Jawab Pak. satu-satu dulu. Islam Nah, punya adab. pertanyaannya firman itu apa? Seneo ngoceh Islam aja punya dari adab nggak? tadi. Orang lagi ngomong di Enggak, Islam punya kita adab. satu-satu dulu. Firman itu apa dalam Bible? Enggak. Kamu punya adab nggak? Orang lagi bicara, kamu bicara juga. Nah, saya nanya Nggak ini. pernah diajarin. Apa itu Nggak firman? pernah diajarin. Firman itu apa? Firman itu perkataan Allah. Oke. Perkataannya siapa? Loh, kok gini? Dia. Kok turun? Jangan diturunin, naikin lagi, jangan diturunin. Harus di ini dulu. Naik lagi. Sunio. Kenapa Gini, diturunin? Sunio ya, Kenapa Sunio diturunin? gini. Takut dengan saya enggak? Enggak, Kalau dengar takut dulu. bilang aja. Dengar dulu. Kalau bicara setelah bernarasi ditanggapi Iya saya, orang. iya masalahnya Dengar begini, dulu. saya kan lagi narasi Dengar tadi dulu dipotong. saya bicara. Kamu Dengar enak dulu, gak dipotong? Gak enak kan? Makanya. dengar dulu. Itu aja nah, kamu sorry. ngoceh mulu. Gak level. Saya nggak udah turun kau ya. Belum lagi kau udah ini. Orang kalau bernarasi itu ditanggapi sama orang dijawab. Jangan bilang nggak level, apaan nggak level. Memang kitab itu yang mau kami pelajari. Bernarasi aja ditanggapi orang nggak dijawab, ngoceh aja mulu dari tadi. Oke, Yang benar kalau berdiskusi itu jangan bantahmu. Udah lanjut Ustadz. Oke, begini. Tadi kan saya lagi ngomong, saya lagi bacain ayat. Saya tadi sopan-sopan loh. Dipotong tadi. Ini kamu Dipotong karena kamu bernarasi ditanya Nah, sama kalau begitu, Ustadz Tata. saya juga Kamu potong. jawab Saya punya dulu. hak. Dari tadi Saya bukan kamu kambing ngoceh yang mau aja. disuruh-suruh. Astagfirullahaladzim. Lanjut Ustadz. Bang Goto atau yang lain. Makanya belajar diskusi ya. Saya akan tantang kamu pakai data. Firman Ya, itu silakan. apa firman itu? Jangan di-mute, nggak usah takut. Silakan apa firman itu? Jangan di-mute dulu. Dijawab Apa itu tapi firman? di-mute. Nggak usah takut dengan saya. Iya, firman itu apa? Silakan. Firman itu perkataan Allah. Saya sudah Gimana jawab datanya? 2-3 Gimana kali saya datanya? jawab. Di mana datanya firman itu perkataan Allah? Jadi memang nggak ada secara eksplisit. Kenapa? Kata siapa? Keluaran 3428, Yeremia 1516, Yeremia Kita baca. 38. Oke, keluaran berapa? Oke. Eksplisit ya. Oke, Yang eksplisit kedua. ya. Kalau Yang bukan kedua. eksplisit kenapa? Yesus ini menerima firman apa enggak? Enggak. Keluaran berapa tadi? Keluaran berapa? Keluaran 34 ayat 28. Yeremia Awas saja 15:16. kalau enggak 38 ya. Kita baca. Awasannya enggak eksplisit ya. Berapa 34 ya? 38. 3428. Keluaran 34:28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjiannya, yakni ke-10 firman. Di mana di sini penjelasan firman? Kata kamu eksplisit. Firman perkataan kan itu.
Bro, kamu ngerti eksplisit nggak? Oke, Belajar dulu sekarang kalau Eksplisit firman itu apa itu coba? perkataan Tuhan, Eksplisit itu apa coba? pertanyaannya Yesus ini menerima firman apa? Walah, Islam. Nah itu kamu udah ngerti kok. Ya, saya tahu. Tapi tadi kan sudah dikatakan eksplisit. Ini mah implisit. Iya, intinya firman itu kan perkataan Tuhan kan di situ kan? Ya betul, Nah, sekarang, memang. Tapi kan kamu tadi Yesus nanya ini yang menerima perkataan Tuhan apa enggak? Menerima firman Yesus Tuhan apa menerima enggak? segala firman yang telah engkau sampaikan kepada aku telah aku terima. Nah berarti Yesus ini manusia yang menerima firman, kata Yesus, bukan Yesusnya Oke. yang firman. Oke, saya tanggapi. Silakan. Oke. Masalah tentang Yesus menerima firman. Ya Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Dia rabi Yahudi yang mengajarkan Kok mengajarkan menggenapi sih? Kok Torah, menggenapi? tentang Torah, itu Bung. bukan menggenapi. Kalau Yesus nggak menerima firman, dia ngapain? Rabi Yahudi, kamu kira dia diam doang? Kamu itu inilah kebodohan kamu itu ya. Itu mengajar, Rabi itu bukan mengajar. Itu utusan Itu itu, apa? apa? Itu Utusan apa? itu apa? Apa utusan itu tugasnya? Utusan itu memberitakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya sudah. Jadi Yesus Ya, manusia yang diperintahkan Yesus untuk menggenapi menyampaikan hukum firman Taurat. Tuhan. Yesus menggenapi hukum Taurat. Mau apa Bukan kamu? menggenapi itu, bro. Memang Kata tugasnya siapa? Kita baca, utusan. kita baca. Kita baca. Namanya utusan itu bukan menggenapi, kan dia memang tugasnya penyampai firman, bukan menggenapi dia. Memang seorang utusan tugasnya penyampai firman, Yohanes 3:34. Kalau sudah menggenapi itu, sudah memerintahkan, sudah menjalani, bro. Dia sudah tahu firman itu. Kamu logika dulu deh. Dia Kalau dia tahu sudah itu menggenapi, karena dia menerima, artinya dia sudah dia tahu tahu firman karena itu. menerima. Gimana dia menggenapi kalau dia nggak tahu firman itu? Logika aja dulu. Secara Gimana sih? logika karena dia utusan, makanya dia tahu. Karena Yesus, dia oke, menerima. kita bahas tentang utusan. Coba, apa salah Nggak coba mau. sekarang ini? Pakai data ya. Oke. Tugas-tugasnya Oke, utusan apa itu saja? adalah dimaksudkan kepada Yesus dua natur kemanusiaannya sebagai Mesias yang dinubuatkan di kitab Yesaya. Yesaya 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohnya ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan itu digenapi di Lukas 3 ayat 21 sampai 23. Ketika kita baca ya, gak usah potong saya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Itu sudah digenapi oleh Yesus. Ya, Itulah. bro. Saya sudah katakan dia menggenapi. Iya, bukan menggenapi. Memang dia ngaku utusan. Namanya utusan itu memang tugasnya penyampai firman. Emang utusan nggak bisa menggenapi? Oke, sekarang. Jawab Oke, saya. sekarang. Apakah Yesus- utusan nggak bisa digenapi? Tuhannya Yesus saat itu siapa? Tuhannya Yesus. Apakah nggak jawab dulu? Apakah utusan nggak bisa menggenapi? Ya menggenapi, Jawab. tapi tugas intinya utusan Nah, apa? kata kamu Tugas nggak intinya. bisa. Tugas intinya Yesus, utusan apa? Saya sudah jawab. Apa? Oh, mau sekali lagi. Makanya dengar. Utusan itu menyampaikan firman. Ya Dan sudah, menjalani itu firman. kan. Ya. Nah, oke, sekarang utusan itu Yesus itu punya Tuhan nggak? Yesus itu. Yesus nggak punya Tuhan. Dia setara dengan Bapa. Nah, oke. Yesus mengatakan, baca ya, saya jawab dulu. 11:25. Yesus mengatakan segala sesuatu Aku milik Bapa bersyukur adalah milik kepadamu, aku. Bapa, Tuhan lagi Segala dan bumi. dengar dulu. Bahkan Yesus berdoa kepada Bapa. Lukas 6:12. Bahkan dia mengatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Bahkan kata Yesus dalam Yohanes juga 4:22, Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku Yesus, kami termasuk Yesus menyembah Tuhan yang Yesus kenal, yaitu Allah Bapa itu Tuhannya. Oke, jangan di mute dulu, jangan di mute. Dengar. silakan. Kalau kamu mengatakan tentang Bapa tadi, Yesus itu setara dengan Bapa, Bung. Yesus mengatakan ya, dengar dulu. Segala Pakai sesuatu data, milik pakai data, Bapa. pakai data, Dengar pakai dulu data. dong, dengar dulu. Iya, pakai Jangan data potong dulu. setara, Kamu coba. punya adab nggak? Dengar. Pakai data ya, Segala setara, sesuatu coba. milik Bapa adalah milik anak. Dan Yesus Oke. mengatakan, Yesus barang bisa siapa nggak berbuat apa-apa dari dengar dirinya dulu. Enggak satu. Kamu nggak percaya? Satu. Pertanyaannya, kalau setara, Saya punya ayatnya, bisa nggak saya- Yesus itu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Jawab. Ya betul. Di mana mereka datanya? setara satu hakikat? Oke, kalau memang setara, bisa nggak Yesus berbuat Dan itu apa-apa dari dirinya? Theos. Kasih- Jawab dulu. Silakan, Theos. pakai data. Oke. Kita lihat yang tentang segala sesuatu tadi ya. Kita baca di Yohanes segala. Nanti besarin saya tampilin. Kalau segala itu diberikan itu berarti tidak Dengar kuasa dulu, dia. dengar dulu. Di dalam Yohanes Besar
5:30 aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Setara apanya? Bahkan di dalam Besarin saya coba. di dalam Besarin Yohanes saya. 13:16 yang Besarin saya kalau berani. utusan tidak lebih besar daripada yang mengutus. Besarin saya. Bahkan Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Ya udah kalau takut saya potong juga. Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Oke, sekarang ajaran Yesus dari padamu apa siapa? yang dia terima daripadaku. Nah, Bapak juga Oke, sekarang ada nggak aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri Nggak usah, sendiri? Hah? nggak usah kabur, nggak usah kabur. Nggak usah kabur gimana? Katanya setara. Kok setara kok diberi kekuasaan? Itu pun Yesus walaupun diberi Takut, kekuasaan, nggak usah dia nggak bisa berbuat apa-apa. Takut ini. Menghidupkan Lazarus, dia berdoa dulu. Kalau di mute saya turun. Kalau di mute saya turun. Ya udah silakan aja turun. Soalnya gini. Kalau kamu tuh, Emang nggak guna dengan saya nggak bisa punya mainan nanti. Sal- Salam Kristus Raja memberkati kalian. Terus, nah itu kan nggak punya mainan sudah saya. Lah iya. Kadang-kadang dikatakan Ustadz ini nggak paham apa-apa. Emang dia aja yang pernah baca gitu kan. Heran kadang-kadang Pak Ustadz. Itulah kadang kalau orang lagi bernarasi, ujub kesombongannya itu muncul di dalam narasi-narasinya, ya nggak beres. Nggak ada kesinkronan otak sama. Jadi memang gini Bunda, kalau kita lihat narasi-narasi Oten ini ingin mengajari Ustadz Tatani tentang apa itu firman. Nah di sini kita melihat bahwasannya pengertian tentang firman ini rancu sekali orang Kristen ini ya. Kadang-kadang itu dinyatakan kepada Yesus, kadang-kadang dikatakan dengan perkataan. Padahal kalau kita lihat itu jelas ya, pada saat lalu berfirmanlah Theos. Nah, berarti kan di situ Theos itu berfirman. Apakah itu bisa dikatakan lalu beryesuslah Theos? Kan nggak mungkin. Nah, itu. Nah, rancu sekali mereka itu mendefinisikan kata firman. Kalau memang mereka itu mendefinisikan kalau itu Yesus, akhirnya rancu. Tidak bisa memilah. Udah dari sononya rancu tuh. Jadi Dia mau ngajarin Ustadz Tata dari tadi. mereka ini nggak tahu ya firman-firman. Kalau dalam ajaran samawi, firman itu bukan menjelma, diberikan firman itu. Ya karena memang Tuhan ini kan samawi, kan ajaran samawi itu maksudnya para Tuhan memperkenalkan dirinya itu mengutus utusan. Nanti utusan ini menerima firman. Firman itu perkataan Tuhan, ibaratkan gini, so saya utus kamu ya kepada Israel. Apa tugas saya? Ya kamu nanti menerima firman dari saya, lalu kamu sampaikan kepada mereka. Nah kalau dibukukan kepada Musa ya Taurat. Kalau kepada Nabi Muhammad ya Al-Quran. Itulah firman Tuhan. Sedangkan Musa, Yesus, Nabi Muhammad penyampai firman. Kalau mereka enggak, Yesusnya yang firman katanya. Kan ajaran pagan kalau kayak gitu. Tapi kalau ajaran samawi, yang firman Tuhan itu adalah firman perkataan Tuhan yang mereka terima. Lalu setelah diterima diberikan kepada umatnya. Makanya semua utusan punya umat. Nabi Muhammad punya umat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Umatnya Yesus Israel, Matius 15:24. Begitu juga Musa untuk Israel, untuk jemaah Yakub. Itu. Nah kalau Kristen enggak, Yesus itulah firman. Nah, makanya kalau ditanya, apakah Yesus menerima firman? Kadang-kadang mereka bilang, loh, Yesus firman itu sendiri gitu. Loh, kalau firman itu sendiri, berarti tidak menerima firman, tinggal mengucapkan saja. Kenapa Yesus mengatakan, ajaranku bukan dari diriku sendiri? Apa yang aku sampaikan? Nah itu Pak Ustadz. Apa Kacau. yang aku terima? Gitu, banyak ayat-ayatnya. Padahal kan jelas ya Pak Ustadz ya, segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Kan jelas itu. Berarti ada satu penyampaian ya kan. Hancur perbuatan.
udah itu sudah ada. Sudah ada hotelnya. Saya mau turun dulu, ada perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Pak Ustadz? Ini ada perlunya dulu. Siap-siap Ustadz. Pak Ustadz malah turun. Gimana Bu ya? Buya lagi lagi ngajar dia. Ya, selamat siang Bang Ehmen. Bang Ehmen. Siapa Tuhan yang terkutuk? Tuhannya umat Islam? Yes. Ini siapa ini? Siapa Assalamualaikum Tuhan yang warahmatullahi terkutuk? wabarakatuh. Tuhannya umat Islam? Yes. Ini siapa ini? Maksudnya apa ini? Inilah kerjaan oten-oten ya. Padahal di situ